Mereka saling pandang, kaget dengan ucapan Karina. "Maaf Bu, saya..." Belum Cassandra selesai bicara, Karina sudah menginstruksi. Ia tersenyum memperlihatkan layar ponselnya. "Halo Mas," ucap Karina mengangkat panggilan video call dari Bara. "Kamu di mana?" Kening pria itu nampak berkerut. "Di depan ruangan Mas, tapi nggak diizinin masuk. Katanya Mas lagi sibuk, nggak bisa diganggu." Karina melirik kedua orang itu yang saling pandang dengan wajah tegang. Airin nampak ingin melarikan diri. Tak lama pintu terbuka, menampakkan Bara yang menatap dengan wajah bingung. Ia tak tersenyum, sedang dalam mode Pak Bara. Karina mengangkat paper bag di tangannya. "Makan siang? Masuk. Ngapain di situ?" Karina melirik lagi pada kedua orang di depannya yang berwajah tegang. Bara melihat ke arah Airin. "Kamu ngapain di sini? Sekarang sudah jam masuk kerja." Airin menunduk dan buru-buru pamit. Karina tersenyum melihat ke arah Cassandra. Tak ada masalah memang dengan sekretaris baru suaminya itu. Yang bermasalah itu justru yang satunya. Bara mengambil paper bag di tangan Karina dan dengan hati-hati menggiring Karina masuk. "Kamu kok nggak ngabarin mau kesini?" ucap Bara begitu mereka duduk di sofa. Karina memperhatikan sekeliling. Tak banyak yang berubah, hanya sofa saja yang sudah diganti. "Mendadak aku pengen makan siang bareng Mas." "Terus kesininya sama siapa?" "Pasea. Tadi dia mampir ke rumah, kasih kado buat dia." Karina mengelus perutnya. Bara menatapnya dengan senyum. Berbeda dengan raut wajahnya tadi. Entah kenapa Karina jadi bersyukur Bara jarang tersenyum pada sembarang perempuan. "Mas sudah makan siang?" Pria itu menggeleng. Karina tahu Bara pasti menunggunya untuk video call. "Mau pesan apa?" tanyanya menanyakan makan siang Bara. "Mas pesan apa?" tanyanya menanyakan makan siang Bara. "Fast food kayak biasa." Karina manyun. Ini loh suaminya kebiasaan. Kalau lagi nggak disangguin bekal, pasti pesannya fast food. Ayam goreng di depan kantor. "Tadi kenapa di depan?" Akhirnya suaminya yang sejak tadi usuk makan bertanya. "Mas kok nggak ngomong sih kalau ada sekretaris baru?" Bara mendongak melihat ke arah Karina. "Loh, Mas belum bilang ya?" jawabnya santai seperti biasa. "Belum ih." "Ya udah, ini kan udah tahu." "Tuh kan, kebiasaan," ucap Karina dalam hati. Itu yang namanya Airin nyebelin banget. Terus sekretaris baru Mas juga. Bagus sih, kayak profesional. Tapi kalau setiap ada yang datang dia bilang Mas sibuk, gak bisa diganggu. Ya bisa keteteran kerjaan orang. Teman-teman kamu bilang gitu. Ups, Karina keceplosan. "Iya, kadang ngeluh. Mau ketemu Mas susah banget. Udah kayak mau ketemu pejabat." Bara tak bersuara dan mengambil ponselnya, mengetik sesuatu kemudian melanjutkan makannya. Karina duduk di sofa sambil memainkan ponselnya. Bara tadi meminta Karina menunggu sampai ia pulang kerja, biar bisa pulang bersama katanya. Bahkan suaminya itu bilang kalau Karina mau tiduran bisa ke ruang kesehatan. Wah sekali bukan? "Mau kemana?" tanya Bara begitu melihat Karina bangkit dari duduknya. "Toilet, biasa beser. Hati-hati." "Iya, cuma ke toilet kok, bukan mau main jauh." Karina keluar.
namun tak menjumpai Cassandra yang seharusnya duduk di meja sekretaris. Ia tersenyum begitu melewati kubikel sales. Rasanya ia kangen dengan suasana ini. Mau kemana, Kar? Tanya Martha, yang memang posisi kubikelnya di dekat jalan. Toilet. Karina melihat ke satu kubikel kosong. Kemana itu? Martha melihat ke arah yang Karina beri kode. Oh, dipanggil Mbak Anggun. Sama sekretaris Lakiro juga. Udah agak lama, tapi nggak balik-balik. Ada kejadian apa ya? Lo apain, Kar? Tanya Cynthia, yang tiba-tiba berdiri agar bisa melihat Karina. Karina menahan senyum. Mana gue tahu? Masa sih? Ceritalah, Kar. Giliran Santi yang nongol dari balik kubikelnya. Tadi mereka agak kurang ajar. Terus gue aduin ke laki gue. Hahaha. Good. Bagus, Kar. Biar mampu sekalian. Ucap Martha senang. Gila sih. Baru masuk, langsung dipanggil HRD. Biasanya anak baru pada nyari muka. Lah ini malah nyari musuh sama masalah. Iye, mana mukanya nelangsa. Lagian mulut gak difilter lagi. Emang dia ngomong apa lagi? Tanya Karina ingin tahu. Martha nampak tak enak. Ia menoleh pada Cynthia dan Santi yang langsung menaikkan bahunya. Tapi lo jangan marah ya. Nanti kontraksi lagi. Apa sih emang? Karina makin kepo. Tadi dia ngatain lo gitu. Ngatain apa? Lo godain Pak Bara, makanya bisa jadi istri. Oh, jawab Karina santai. Toh dia sudah mendengar banyak desas-desus soal ini. Jadi ya, selagi bukan begitu, faktanya, Karina sih bodo amat ya. Gitu doang. Lah emang aku kudu piye? Cynthia kembali duduk ke kursinya. Tapi gue heran deh, mereka emang gak tahu ya gue nikah sama Pak Bara. Perasaan tuh resepsionis baru aja kenal nama gue. Pak Bara emang gak cerita sama lo? Cerita apa? Karina jadi kepo. Memangnya ada apa? Dulu pas kalian baru nyebar undangan, para haters lo itu kan ngegosip. Katanya lo selama ini ngegodain Pak Bara. Sampai ada yang bilang kalau lo, sorry ya Kar, udah hamil duluan. Karina menarik napas sembari mengelus perutnya. Jangan sampai ia emosi. Dia sudah tahu soal menggoda, tapi dia tidak pernah tahu soal gosip hamil duluan. Terus, nah, pernah tuh satu kejadian. Mereka lagi ngegosipin lo di lorong pantry. Mereka nggak sadar kalau laki lo lagi ada di dalam pantry. Terus dengan kerennya Pak Bara bilang. Martha berdeham sebelum melanjutkan ucapannya. Karina tidak menggoda saya yang menggoda dia. Sumpah, langsung kicap semua. Ngakak sih, hahaha. Iya tuh, sambung Santi. Terus Pak Bara senyum kayak ngejek gitu baru pergi. Pucat semua sih muka mereka. Karina baru tahu cerita ini. Nah, habis itu gosip lo makin panas. Ini kan semenjak Pak Bara bilang gitu. Pas pula lagi. Emang dasar apes para haters lo yang makin menjadi. Gibah lagi. Kali ini kedengar sama Pak Alek dong. Pas lagi briefing, Pak Alek bilang, saya nggak mau lagi dengar ada yang menggosipin Karina dan Bara. Mereka menikah baik-baik dan tidak ada salahnya mereka menikah. Mereka masih sama-sama single. Jadi kalau sampai saya dengar lagi gosip begini, kontraknya tidak akan diperpanjang.
Serius dong ada kejadian begitu? Serius Markona? Beruntung banget backingan lo Pak Bos. Iya Kak, terus kan beberapa haters lo pada nggak diperpanjang kontraknya. Banyak yang bilang Pak Alek yang nyuruh. Terakhir nih CCTV, sambung Cynthia. Setelah kejadian itu juga, nggak ada yang berani lagi ngegosipin soal lo sama Pak Bara. Mungkin itu juga sebab kenapa anak-anak baru jarang ada yang tahu soal hubungan kalian. Ditambah dua orang ini nggak berbaur sama karyawan sini. Dah lah. Karina tersenyum. Kenapa ia jadi merasa senang ya? Sepertinya Karina harus menanyakan soal omongan Bara itu kepada orangnya. Ia tak sabar untuk melihat bagaimana ekspresi suaminya. Beberapa bulan berlalu. Terakhir Karina dengar kontrak training Airin tidak dilanjutkan, sementara Cassandra masih bekerja. Gadis itu juga memberanikan diri menghubungi Karina dan meminta saran soal pekerjaan. Kehamilan Karina sudah mendekati waktu melahirkan. Ia sedang duduk di depan televisi menonton instruktur senam ibu hamil agar ia bisa lahiran normal dan lancar. Ia merengis, kemudian mengelus perutnya. Jujur, Karina tidak tahu apakah mengulas di perutnya adalah kontraksi sungguhan atau hanya kontraksi palsu. Kamu nggak apa-apa? Tanya Bara yang baru pulang kerja dan langsung menghampirinya. Kayak kontraksi. Sakit banget ya? Mau ke rumah sakit? Karina menggeleng. Nggak apa-apa mas, kata bunda biasa kalau ada kontraksi palsu. Wajah Bara masih terlihat tegang. Nggak apa-apa, ucap Karina lagi meyakinkan. Kalau sakit banget kasih tahu mas ya. Karina mengangguk. Iya, udah sana mandi. Aku mau lanjut senam. Bara beranjak namun kemudian Karina memanggilnya. Mas, mas. Bara lekas menoleh dan kembali mendekat. Bantuin aku berdiri. Aku mau ke toilet. Bara langsung membantu Karina. Raut wajahnya nampak lebih cemas. Nana, seru Bara dari luar pintu. Iya mas. Kamu nggak apa-apa? Nggak kok. Mulas. Karena mau pup, bukan kontraksi. Selesai Karina keluar dan melihat Bara berdiri di depan pintu. Karina mengelus wajah lelah suaminya. Mukanya jangan cemas gitu dong. Santai ya, belum waktunya. Bara meraih Karina ke dalam pelukannya. Mas cuma gak mau melihat kamu kesakitan. Mas takut kamu kenapa-kenapa. Karina mengelus punggung Bara. Kan aku udah bilang gak apa-apa. Semuanya normal. Lagian aku juga maunya lahiran normal. Semoga bisa. Karina agak heran dengan sikap Bara sejak Karina pertama kali merasakan kontraksi palsu. Pria itu terlihat sangat cemas, bahkan cenderung berlebihan. Dia menelpon Karina setiap setengah jam sekali, bahkan pulang saat makan siang. Bara mempererat pelukannya. Semua ibu hamil merasakan ini mas. Semuanya baik-baik saja. Oke? Ya, mas percaya sama kamu. Mas kenapa sih aneh akhir-akhir ini? Bara menuntun Karina untuk duduk di tepian tempat tidur. Aneh gimana? Kayak parnoan gitu. Ketakutan yang berlebihan. Bara diam saja, kemudian menatap Karina. Masa sih?
Karina mengangguk mantap. Kenapa? Mas cuma khawatir soal proses melahirkan. Karina meraih tangan Bara, kemudian menggenggamnya. Gak perlu khawatir, insya Allah semua akan baik-baik saja. Banyak-banyak doa sama Allah, supaya proses kelahiran anak kita lancar dan tidak terkendala apapun. Bara menunduk dan mencium tangan Karina. Mas takut kehilangan kamu, ucapnya dengan wajah sedih. Bersambung.